Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dari program studi PAI 3A Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Aris Munawar MPDI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu augmented reality. Perkembangan zaman yang semakin maju memberikan perubahan dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Kemajuan zaman memunculkan teknologi yang semakin canggih, maka dengan kecanggihan teknologi membawa dampak yang positif bagi kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada zaman sekarang, guru itu dituntut untuk memberikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih kreatif dan juga inovatif. Banyak guru yang mengetahui berbagai media yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, namun masih juga ada guru yang tidak paham menggunakan media tersebut. Oleh karena itu, akhir-akhir ini banyak peserta didik yang malas belajar karena bosan dengan cara pengajaran yang diberikan oleh gurunya. Sering sekali kita melihat pada saat proses belajar di kelas, siswa ada yang merasa lesu dan juga tidak bersemangat atau membuat ulah di kelasnya, atau bahkan prestasinya terus-menerus mengalami penurunan. Nah, hal ini dikarenakan karena ia mengalami kejenuhan atau bosan dalam proses belajarnya. Jenuh secara harfiah artinya padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Nah, di saat siswa merasa bosan atau jenuh dalam proses belajarnya, ia akan merasa telah menyia-nyiakan waktunya. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena ia telah menghabiskan waktu tertentu untuk mempelajari sesuatu tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga siswa yang sedang dalam keadaan bosan atau jenuh, sistem akalnya itu tidak akan dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam pemrosesan informasi-informasi atau pengalaman baru. Akibatnya, mereka tidak menunjukkan kemajuan belajar yang signifikan alias jalan di tempat saja karena kejenuhan dalam belajar dapat menyebabkan siswa kehilangan motivasi belajarnya. Hal ini diakibatkan karena masih banyak guru yang mengajar dengan metode berceramah. Akibatnya, peserta didik merasa jenuh dan malas mengikuti pelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik, apalagi peserta didik yang ada di tingkat sekolah dasar, itu merasa sulit untuk berpikir abstrak. Nah, maka jika guru menjelaskan materi dengan hanya berceramah saja, maka anak akan merasa bosan dan kesulitan memahami materi pelajaran. Padahal banyak sekali media-media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan juga minat siswa untuk belajar. Nah, maka salah satu alternatif untuk mempermudah guru dalam mengajar adalah menggunakan media yang interaktif berupa augmented reality atau bisa disingkat dengan AR. Nah, augmented reality yang sering disingkat dengan AR merupakan aplikasi yang dapat menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya. Mengapa dikatakan demikian? Karena media ini bisa kita lihat seperti nyata hanya dengan menggunakan aplikasi dengan memfokuskan kamera ke arah gambar yang diinginkan. Gambar tersebut hanya berbentuk seutas kertas yang diprint, namun di kamera aplikasi AR ini, gambar tersebut memunculkan gambar yang nyata berupa gambar yang berbentuk 3 dimensi. Maka, sebagai guru, jika melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media AR ini, akan mempermudah siswa untuk memahami pembelajaran, karena peserta didik melihat benda yang mereka pelajari secara nyata. Jika para guru menggunakan media ini, maka keberhasilan pembelajaran akan dengan mudah dapat dicapai. Karena dengan menggunakan media pembelajaran ini, para guru akan mudah dalam mengajarkan siswa, kemudian siswa juga akan merasa lebih mudah memahami pelajarannya.
Nah, adapun tujuan dari pembelajaran media berbasis augmented reality ini adalah untuk mengambil dunia nyata sebagai dasar dengan menggabungkan beberapa teknologi virtual dan menambahkan data konstekstual agar pemahaman manusia sebagai penggunanya menjadi semakin jelas. Data konstekstual ini bisa berupa audio, data lokasi, atau konteks sejarah, atau dalam bentuk lainnya. Adapun fungsi dari media AR ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan sekitarnya dan sebagian menjadikan lingkungan virtual dan nyata sebagai antarmuka yang baru dan menampilkan informasi yang relevan sehingga dapat membantu dalam bidang pendidikan, pelatihan, perbaikan atau pemeliharaan manufaktur, militer dan segala macam hiburan lainnya. Adapun manfaat dari media AR ini adalah yang pertama, materi pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, tidak perlu peralatan khusus, hanya perlu menggunakan handphone saja. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterlibatan dan minat siswa dalam proses belajarnya. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi, artinya AR ini bisa menawarkan peluang besar untuk mendiversifikasi dan mengubah kelas yang membosankan menjadi lebih interaktif. Yang kelima, proses belajar akan lebih cepat dan efektif. Yang keenam, dapat diterapkan untuk semua tingkat pendidikan dan juga pelatihan. Nah, itulah bahasan sedikit tentang augmented reality atau AR. Untuk cara pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis AR akan saya berikan tutorial singkat dan mudahnya. Berikut disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan augmented reality atau yang bisa kita sebut dengan AR. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebagian besar dari penggunaan AR ini, dan sekarang saya akan mencoba membuat AR ini dengan menggunakan aplikasi Assembler Education. Untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah membuka Google Chrome. Setelah itu, kita cari saja Assembler Studio Web. Kalian klik saja bagian atas. Lalu, setelah itu, bila kalian belum mendaftar, maka daftar terlebih dahulu. Jika sudah, kalian tinggal masukkan saja akun kalian yang sudah dibuat. Setelah itu, jika sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Jika ingin membuat proyek baru, kalian tinggal klik tambah proyek saja. Kemudian tunggu sampai nanti ruang proyek terbuka. Nah, inilah tampilan dari ruang proyek yang akan kita isi dengan objek sesuai dengan keinginan kita. Dalam pembuatan AR ini, kita bisa menambahkan objek 3 dimensi, kemudian bisa foto juga, kemudian ada tulisan juga, dan terakhir bisa dimasukkan dengan link video dari YouTube. Nah, saya akan langsung saja mencontohkan cara menambahkan objek. Contohnya saya ambil dari contoh yang 3 dimensi. Nah, setelah objeknya terdownload, kalian bisa atur posisi objek sesuai dengan kebutuhan. Kalian juga bisa menambahkan tulisan di bagian objeknya. Contohnya saya akan menambahkan tulisan beruang pada objeknya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan deskripsi yang ada di bagian bawah judulnya. Misalnya, saya akan menambahkan deskripsi dari beruang ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu, jika pembuatan objek sudah selesai, kalian tinggal klik publish saja. Kemudian, kalian tinggal kasih judul dan deskripsinya. Dan terakhir ada kategorinya. Kalian tinggal pilih saja sesuai dengan pilihan yang tersedia. Dan jika sudah selesai, kalian tinggal klik next. Setelah itu, nanti di bagian ini akan kalian harus centang ketiga-tiganya. Kemudian di bagian bawah, kalian juga klik publik dan terakhir klik publish. Nah, maka akan muncul kode QR kalian.
dan kalian klik down saja. Nah, di bagian AR marker ini, kalian klik, maka akan muncul kode QR untuk siap di-download. Jika sudah di-download, kalian bisa mengecek hasil AR-nya lewat HP kalian. Nah, untuk mengeceknya di HP, pertama-tama kita harus download terlebih dahulu Assembler Studio Web di Play Store. Jika sudah terdownload, kalian tinggal buka dan login ke akun masing-masing. Jika sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengecek kode QR tadi, kalian klik scan di bawah ini, maka akan muncul kamera untuk mengecek kodenya. Jika belum fokus, kalian fokuskan terlebih dahulu kameranya, tunggu sampai objek terdownload. Nah, maka akan muncul objek AR yang sudah saya buat tadi. Ini objek untuk tampak atas, dan ini untuk tampak depan. Kalian juga bisa memperbesar atau memperkecil objek, bisa juga diputar-putar. Nah, mungkin itulah tutorial singkat dari saya mengenai cara pembuatan media pembelajaran dari Augmented Reality atau AR menggunakan aplikasi Assembler Education. Semoga teman-teman bisa mempraktikannya dan membuat kreasi yang lebih kreatif lagi. Oke, selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kita sudah tahu cara pembuatan AR ini, saya akan mencontohkan proses belajar dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu sama-sama ya. Silahkan KM-nya disiapkan dulu ya. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang binatang halal yang boleh dimakan dan binatang haram yang tidak boleh dimakan. Nah anak-anak, minggu lalu ibu kan sudah memberitahu bahwa hari ini diperbolehkan untuk membawa handphone dan ditugaskan pula untuk mendownload aplikasi Assembler Studio. Sudah dibawa dan didownload aplikasinya anak-anak? Nah, jika handphonenya sudah dibawa, coba kalian simpan dulu di meja ya handphonenya. Nanti akan digunakan ketika ibu suruh. Siap? Baik. Nah, anak-anak, coba perhatikan layar PowerPoint di depan ini dulu ya. Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Kalian coba perhatikan dan dengarkan ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang binatang halal. Nah, pengertian dari binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Nah, jenis-jenis binatang halal yang pertama, binatang ternak yang hidup di darat, yang kedua, binatang yang hidup di air, yang ketiga, binatang unggas, yang keempat, bangkai ikan dan belalang. Nah, anak-anak, untuk mengetahui binatang ternak yang hidup di darat apa saja sih yang halal untuk dimakan. Di layar PowerPoint ada kode QR yang harus kalian lihat lewat aplikasi Assembler Studio. Nah, sekarang coba kalian buka aplikasi Assembler Studio-nya di HP masing-masing ya. Semuanya sudah login ke aplikasinya? Alhamdulillah. Nah, jika sudah masuk atau login, coba kalian klik scan di bagian bawah, lalu nanti akan muncul kamera. Coba kalian soroti kameranya ke depan layar PowerPoint ini ya. Sorotinya di bagian kode QR ini. Sudah bisa terlihat gambarnya anak-anak? Alhamdulillah, bagaimana anak-anak sudah tahu contoh binatang halal apa saja yang hidup di darat? Bagus. Nah, Ibu coba jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, binatang halal yang bisa dimakan yang hidup di darat adalah yang pertama ada sapi,
kemudian ada kerbau, kemudian ada juga kelinci, ada juga domba atau kambing. Nah, keempat, binatang ini merupakan salah satu dari binatang ternak yang hidup di darat yang halal untuk dimakan. Ini hanya contoh salah satunya saja ya anak-anak. Sebenarnya banyak sekali binatang ternak yang hidup di darat yang bisa dimakan atau halal. Anak-anak sudah paham tadi cara mengecek kode QR-nya? Alhamdulillah, jika sudah paham, Ibu akan coba menjelaskan semua jenis-jenis binatang halal dan haram. Sementara itu, kalian juga sambil praktikan ya cara seperti tadi, mengecek kode QR-nya sambil mengamati dan memperhatikan Ibu. Siap? Oke, Ibu mulai ya. Kita lanjutkan jenis binatang halal yang kedua, yaitu binatang yang hidup di air. Contohnya seperti yang ada pada kode QR, yaitu ada apa? Betul, ada ikan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu binatang unggas. Sudah kalian lihat gambarnya ada apa saja hewannya? Betul, ada ayam dan juga bebek. Kemudian jenis yang terakhir yaitu bangkai ikan dan belalang. Ternyata hanya bangkai ikan dan belalang saja yang bisa dimakan dan dikatakan halal untuk dikonsumsi manusia. Apabila binatang atau ikan dan bangkai belalang tersebut masih bisa untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit bagi tubuh manusia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan tentang jenis binatang halal. Sekarang kita ketahui tentang binatang haram. Ada yang tahu pengertian dari binatang haram? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia. Adapun jenis dari binatang haram yang pertama, binatang bertaring atau buas atau pemangsa. Nah, untuk melihat contoh hewan dari binatang bertaring atau buas, coba anak-anak cek kode QR-nya yang ada di layar PowerPoint ini ya. Sudah terlihat apa saja hewan yang termasuk ke dalam hewan bertaring atau buas? Baik, jadi binatang yang bertaring atau buas diantaranya yaitu ada beruang, ada singa, dan juga serigala. Ini hanya contohnya saja ya anak-anak. Sebetulnya banyak sekali contoh hewan bertaring ataupun buas selain dari ketiga contoh tersebut. Jenis binatang yang kedua yaitu binatang yang hidup di dua alam. Contohnya yaitu ada katak dan juga buaya. Kemudian jenis binatang yang ketiga yaitu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Contohnya ada ular, ada tikus, dan kalajengking. Kemudian yang terakhir ada binatang yang menjijikkan atau kotor. Contohnya ada anjing dan juga babi. Nah, sebetulnya banyak sekali jenis-jenis ataupun contoh-contoh dari binatang haram yang termasuk ke dalam jenis binatang yang menjijikkan ataupun binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, kemudian binatang yang hidup di dua alam ataupun binatang buas dan binatang bertaring. Nah, anak-anak, itulah pengertian dan juga jenis dari binatang halal dan haram. Sekarang kita ke poin berikutnya yaitu tentang dalil terkait binatang halal dan haram. Yang pertama kita bahas lebih dahulu tentang dalil
binatang halal, yakni yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96 dan Al-Maidah ayat 1. Kita dengarkan terlebih dahulu ya anak-anak. Tolong disimak dan didengarkan ya. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Tolong didengarkan dan disimak baik-baik ya anak-anak. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Anak-anak, itulah salah satu dalil terkait dengan binatang halal. Sekarang tentang binatang haram, salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Tolong disimak dan didengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dakkaitum wa ma akalas sab'u illa ma dakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqa al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina famanidhurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim.
Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah anak-anak, itulah salah satu dalil terkait dengan binatang halal dan haram. Sekarang ke poin yang terakhir, yaitu ada akibat mengkonsumsi binatang haram. Yang pertama, akan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Yang kedua, akan tertolak doanya. Yang ketiga, mendorong untuk melakukan perbuatan negatif. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Nah anak-anak, materi tentang binatang halal dan haram dicukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, tolong acungkan tangannya ya. Jika tidak ada, kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama dan doa bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini tentang binatang halal dan haram telah selesai kita pelajari. Untuk PR-nya, hafalkan jenis-jenis binatang halal dan haram ya. Minggu depan akan Ibu cek satu-satu. Siap? Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality ini dengan lebih kreatif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.